Nama saya Nurfia Deswita, NPM 2212011051 dari kelas Hukum Tata Negara dengan kode E31 yang diampu oleh Ibu Yusnaini Hashimzu. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi yang ada di buku ini atau materi yang sudah saya terima di semester 2 ini. Pengertian hukum tata negara. Robert Morrison mengatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara, dan hukum tata negara juga merupakan hukum yang memerintah negara. Hukum tata negara dalam arti luas termasuk di dalamnya hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintah. Sedangkan hukum tata negara dalam arti sempit meliputi hukum tata negara itu sendiri. Metode pendekatan dalam mempelajari hukum tata negara yakni filosofis, yuridis, dan politis. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu pengetahuan lainnya. Hubungannya dengan ilmu negara adalah sebagai pengantar bagi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang kedua, hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan hukum yang menyebabkan suatu badan hukum yang dibentuk dalam hukum tata negara itu dapat berfungsi. Yang ketiga, ilmu politik. Hubungan antara ilmu politik dengan hukum tata negara itu saling mengisi. Jika ilmu politik diartikan sebagai ilmu cara mencapai kekuasaan, maka hukum tata negara adalah ilmu cara mengatur suatu negara. Pengertian sumber hukum. Menurut Sudikmo Mertokusumo, kata sumber hukum berkaitan erat dengan di manakah suatu hukum itu dapat ditemukan. Sumber hukum yang bersifat formal itu mengutamakan bentuk formalnya. Sumber hukum tersebut harus mempunyai bentuk hukum tertentu yang bersifat mengikat secara umum. Sedangkan sumber hukum bersifat material adalah isi dari suatu ketentuan yang berlaku umum bagi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang berkedudukan sebagai staf fundamental norm. Sumber hukum dalam arti formal dan materi. Dalam arti formal itu ada hukum perundang-undangan ketatanegaraan, hukum adat tata negara, hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan, jurisprudensi ketatanegaraan, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan, dan doktrin ketatanegaraan. Sedangkan dalam arti material itu ada dasar dan pandangan hidup bernegara dan kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Pengertian konstitusi. Menurut Hans Kelsen, konstitusi yang biasa disebut sebagai hukum fundamental negara merupakan dasar dari tatanan hukum nasional. K.C. Ware mengklasifikasikan konstitusi dalam 6 klasifikasi, yaitu ada written dan unwritten, rigid dan fleksibel, supreme dan subordinate, federal dan unitary, separated powers and fused powers, dan yang terakhir adalah republikan and monarchical. Kedudukan dan fungsi konstitusi, yaitu sebagai dokumen nasional, piagam kelahiran negara baru, sumber hukum tertinggi, identitas nasional dan lambang persatuan, alat untuk membatasi kekuasaan, dan perlindungan HAM dan kebebasan warga negara. Arti proklamasi kemerdekaan Indonesia. Arti proklamasi secara khusus adalah yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan, dan titik tolak daripada pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Pemerintah Indonesia lahir pada tanggal 29 April tahun 1924 saat pemerintah Jepang membentuk badan yang diberi nama Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan, dan ini
diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan ini berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Indonesia pada sidang kedua di tanggal 16 Juli tahun 1945. Dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno. Syarat berdirinya negara. Syarat berdirinya suatu negara itu ada 6, yaitu rakyat, wilayah, kedaulatan, pemerintah, tujuan negara, dan bentuk negara. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Secara teoritis, Undang-Undang Dasar dapat diubah baik dari sudut pandang filosofis, sosiologis, politis, maupun yuridis. Mahfud MD menerangkan bahwa terdapat kelemahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat dijadikan celah untuk membangun otoritisme dan demikian dilakukan amandemen. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 3 dan 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan ini dilakukan dengan cara adendum yang artinya tetap mempertahankan naskah aslinya. 큰일이 난 것 같아. 원래 이러는 거야. 말도 안 되는 거잖아. 이러다가 넌 다시 빠질 거야. 똑같지는 않지만 불안한 건 사실이야. 왜 이러면서 내게 끌리는 걸까? 어려워 좀 아직 그랬던 내가 너를 본 순간 눈치도 없던 그때의 날 모를 눈빛 너로 내가 궁금한 것 같아. Let's go! 기억들이 삭제됐나 아팠던 게 기억도 안 나. Baby 너의 눈을 보면 이상한 적 없었던 이날 다시 우연처럼 나타나. Baby 너의 눈을 보면 안 어울려 bad boy 굳이 해서 널 이길 생각 없었나. 너라는 미로 이미 다녀갔나. 그런데 대체 왜 또 못 찾을까. 죽을 게 없어 너에게 취하는 건 달달한 기쁨과는 달라. 몸이 가벼워 난 머리부터 발끝까지 설렘으로 샤워한 듯한 이 느낌. 이럴 테니까 뭐라 할지 알 것 같지. 전부는 아니지만 맘만 앞섰던 그때의 난 모래 손짓 그 의미를 이제는 알았나. 기억들이 삭제됐나 아팠던 게 기억도 안 나. 눈을 보면 이상한 적 없었던 이날 다시
다시 네가 곁에 없던 짧은 그 시간 필요했던 거야 이게 말을 위해 다 다시 처음으로 되돌아가 말해 난 Let's go Hey my first love 기억들이 삭제됐나 아팠던 게 기억도 안나 너의 눈을 보며 이상한 적 아직도 이날처럼 나타나 너의 눈을 보며 난 또 이러는 내가 너무 놀라워 하얀 백지장처럼 모두 지워져 눈을 보며 리모컨을 갖고서 누른 것처럼 그런 웃음 하나로 모든 걸 지워 눈을 보며 또 이런 일이 일어날 수도 있었다는 걸 Oh, yeah, 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 yeah. 정류장에서 좀만 더 멀어도 좋을 텐데 폭폭이 괜히 작아지고네 마음 같아선 보이는 벤치마다 잠시 앉았다가 가고 싶은데 마냥 신이 나 웃고 떠드는 너를 보며 걷는 길 다 왔다 안녕 잘 들어가 Oh yeah yeah 너 마저 보고 갈 테니까 어서 들어가 예쁜 뒷모습이 사라지고 나서 돌아서는 그 순간 벌써 네가 그리워 유난히 헤어지는 게 싫은 너는 전혀 일단 널 불러서 세운 채 yeah. 더는 할 말이 없지만 그래도 wait 내일 다시 우리 만날 때까지 널 따뜻하게 해줄 헉마저 할래 babe 하늘거리던 두개 그림자 어색해진 분위기 Come on 다 왔다 안녕 잘 들어가 Oh yeah yeah 너 마저 보고 갈 테니까 어서 들어가 예쁜 뒷모습이 사라지고 나서 돌아서는 그 순간 벌써 네가 그리워 자고 안녕 내일 만나 Oh yeah yeah 몇 시간 Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 우리 다시 만나자